Hai GP Lovers, berjumpa lagi dengan Mimin di channel Garis Finish. Kali ini Mimin sudah menyiapkan berita terupdate seputar MotoGP untuk kalian semua. Enjoy watching! Prioritas utama Joan Mir dalam sprint race di Silverstone adalah mengamankan Honda RC200V-nya hingga kembali ke garasi dengan selamat. Dengan performa mesin yang kurang optimal di lintasan lurus yang panjang, Mir tertinggal sekitar 1-1,5 detik per lap. Dia finish di posisi ke-16 di belakang rekan-rekannya Johann Zarco dan Luca Marini. Mir memilih untuk tetap bersama Honda dan tidak mengambil risiko yang bisa memperburuk situasi. Dia juga mengakui keterbatasan motor yang saat ini tidak mampu bersaing di lintasan lurus panjang seperti di Silverstone. Meski mengalami kekalahan, Mir berharap peningkatan mesin baru yang akan diperkenalkan di balapan berikutnya akan membawa kemajuan signifikan. Sementara itu, Zarco dan Nakagami dari tim LCR juga menunggu mesin baru yang diharapkan bisa meningkatkan performa mereka di seri mendatang. Jack Miller akan kehilangan posisinya di tim pabrikan KTM musim depan, digantikan oleh rookie Pedro Acosta yang menjanjikan. Bergabung dengan KTM pada 2023 setelah didepak dari Ducati, Miller menghadapi tantangan besar dan performanya merosot. Dengan Acosta yang semakin dikenal sebagai bintang masa depan, dan Brad Binder yang sudah memiliki kontrak hingga akhir 2026, Miller harus mencari tempat lain di MotoGP. Opsi yang tersisa untuknya saat ini adalah tim Pramac Yamaha atau Trackhouse Aprilia. Sementara pilihan ke Superbike juga menjadi alternatif. Setelah sprint race di Silverstone, Miller tampaknya menerima kenyataan bahwa 2024 bisa menjadi akhir karirnya di MotoGP. Dan fokusnya sekarang adalah menikmati sisa balapan musim ini. Pada hari pertama latihan MotoGP di Silverstone, Luca Marini menyelesaikan sesi di posisi ke-19, menjadi pembalap Honda terbaik kedua setelah Joan Mir. Setelah menghadapi kesulitan pada paruh pertama musim, Marini menunjukkan kemampuan yang signifikan sejak balapan di Sachsenring, di mana dia mencetak poin pertamanya sebagai pembalap HRC. Peningkatan ini dikaitkan dengan adaptasinya terhadap RC200V dan beberapa pembaruan pada motor. Marini mengakui bahwa kombinasi dari penyesuaian gaya balap, perbaikan setup, dan inovasi dari Honda berkontribusi pada performa yang lebih baik. Meskipun demikian, dia menyoroti bahwa motor Honda masih mengalami kendala di tikungan tengah dibandingkan dengan pesaing seperti Ducati dan Aprilia. Marini juga mencatat bahwa perubahan dari throttle elektronik ke throttle kabel memberikan rasa yang lebih akurat, meskipun tidak secara signifikan meningkatkan performa. Dalam sprint race di Silverstone, Pedro Acosta mengalami kerusakan winglet depan setelah bersenggolan dengan Brad Binder, tetapi berhasil finish di posisi ke-5. Meskipun kehilangan bagian aerodinamis, Acosta menunjukkan peningkatan performa motornya dengan mampu beradaptasi dan tetap kompetitif. Insiden tersebut menyebabkan masalah signifikan dalam pengendalian motornya, terutama di tikungan kanan seperti yang digambarkannya dengan perumpamaan pesawat yang kehilangan sayap. Meski demikian, Acosta mampu menyesuaikan diri dan finish hanya 0,1 detik di belakang Binder. Acosta juga menegaskan ketidaksetujuannya terhadap pembalap yang sengaja merusak lap tercepat pembalap lain, menyetujui pandangan Pecco Bagnaia bahwa praktik tersebut sangat berbahaya. Jack Dixon tampil mengesankan di Silverstone, merebut kemenangan Moto2 pada putaran Monster Energy Grand Prix Inggris. Dengan motor CF Moto Inde Aspar Team yang ditenagai mesin Triumph, Dixon berhasil mengalahkan Aaron Canet dari Vantic Racing. Sementara Celestino Vietti dari Red Bull KTM Ajo mengamankan podium ketiga. Sergio Garcia dari MT Helmets MSI menunjukkan performa luar biasa dengan finish di posisi keempat setelah memulai dari posisi 16. Ai Ogura yang sempat memimpin di awal balapan mengalami penurunan performa dan akhirnya tidak bisa mempertahankan posisinya setelah disalip oleh Dixon dan Joe Roberts.
Meskipun Joe Robert terjatuh pada lap 7, Ogura kesulitan menjaga posisi dan terjebak di barisan tengah. Pertarungan utama di barisan depan terjadi antara Dixon dan Canet, di mana Dixon berhasil menyalip Canet di tikungan 2-3 pada lap terakhir dan memenangkan balapan dengan selisih 0,177 detik. Kemenangan ini menjadikan Dixon sebagai pembalap Inggris pertama yang menang di kandangnya sejak Denny Kemp pada Moto3 2015. Garcia kini memimpin klasemen dengan jarak 18 poin dari Ogura, sementara Dixon naik ke posisi ke-7 dalam klasemen keseluruhan. Mario Aji dari Idemitsu Honda Team terjatuh saat berada di posisi ke-11. Setelah finish di posisi keempat pada sprint Silverstone, Brad Binder yang memulai dari baris kedua dengan KTM RC16 berkelir putih tampak memiliki peluang cerah untuk meraih hasil gemilang pada balapan utama hari Minggu. Namun, realitas di lintasan sangat berbeda. Saat lampu hijau menyala dan para pembalap melaju, Binder terjebak di posisi ke-6 karena RC16-nya mengalami penurunan performa. Meskipun situasi sulit tersebut tidak mengakibatkan tabrakan fatal, Binder mengalami masalah teknis serius. Setelah berusaha kembali ke pit untuk mengganti motor, ia terpaksa memarkir RC16-nya akibat kerusakan kopling. Binder mengakui bahwa masalah ini sudah terlihat pada sesi pemanasan dan mengakui kegagalan ini sangat disayangkan, meski ia masih mempertahankan posisi ke-7 di klasemen. Meski demikian, Binder mencatat bahwa eksperimen pagi itu dengan ban medium berjalan baik dan penting untuk memahami apakah hal tersebut dapat diterapkan dalam balapan. Pecco Bagnaia hampir saja mencetak 0 poin di Silverstone pada balapan hari Minggu, tetapi akhirnya merasa puas dengan posisi ketiga. GP Inggris 2024 di Silverstone memang bukanlah hasil terbaik bagi Francesco Bagnaia yang memasuki balapan hari Minggu sebagai pemimpin klasemen. Ia kehilangan posisi teratas klasemen setelah finish di belakang rekan setimnya Enea Bastianini dan Jorge Martin dari Pramac Ducati. Meski demikian, Bagnaia sadar bahwa hasilnya bisa jauh lebih buruk jika ia memaksa. Pada balapan tersebut, setelah memimpin lebih dari 10 jarak balapan, Bagnaia disalip oleh Martin dan kemudian Bastianini. Selama manuver menyalip terakhir di Luffield Corner, roda depan Bagnaia nyaris tergelincir, menambah kesulitan yang ia alami di fase tersebut. Bagnaia mengakui bahwa terjatuhnya roda depan mengonfirmasi dugaan bahwa dia sudah berada di batas kemampuannya beberapa lap sebelumnya. Meskipun harus puas dengan posisi ketiga, ia menyadari pentingnya menyelesaikan balapan dan menghindari risiko lebih lanjut.